Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma ahdina wa ahlana wa qaumana ila siratikal mustaqim. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarafata a'yun wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fiddin, hadirin wal hadirat yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa berkumpul kembali di salah satu rumahnya dalam rangka untuk bertafaqquh fiddin, mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana kita berharap agar apa yang kita lakukan ini sebagai pertanda Allah menginginkan kebaikan dari kita semua, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan fahamkan urusan agamanya. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwan fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, melanjutkan pembahasan fikih sirah Nabi, karya Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Al-Zaid hafizahullah ta'ala. Pembahasan kita masih melanjutkan tentang perjanjian Nabi SAW dengan Yahudi di Madinah pada masa beliau, dan telah kita bahas ya cerita secara globalnya, dan sekarang masih melanjutkan faedah yang bisa kita petik yang dituliskan di sini sekitar 20. Kemarin berhenti di nomor 7 tentang pentingnya hijab bagi wanita, ya, bagaimana konsekuennya seorang wanita tatkala ya hijabnya ingin dibuka dan dinodai begitu saja, tetapi harga diri wanita ini sangat mahal dalam agama Islam. Taib ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Poin yang ke-8 yang disebutkan oleh Syekh hafizahullah ta'ala tentang perjanjian Nabi SAW dan Yahudi, kata beliau, tadullu qissatu Bani Qainuqa ala haqdin dafin fi suduril yahud ala al-muslimin lam yatamakkanu min kazmihi wa hum yarawna intisara al-muslimin fi Badar wa inhizamil kuffar. Fatajalla dhalika fi tilka at-tasarrufat al-haqidati al-athimah, sawa'un bimuhawalati qatl ar-rasul aw muhawalati al-ikhlal bil amni wal i'tida' ala al-muharramat. Kata beliau, kisah Bani Qainuqa dan juga kisah Bani Nazir. Bani Qainuqa ini terjadi karena rasa hasad yang luar biasa, rasa panas luar biasa
di hati orang-orang Bani Qainuqa Yahudi terhadap kemenangannya kaum muslimin di perang Badar. Ya, di perang Badar. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kemarahan yang mendalam sehingga terjadilah ya makar agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini menunjukkan bahwa hasad yang luar biasa dari hati-hati orang-orang Yahudi terhadap kaum muslimin, ya, terhadap kemenangan kaum muslimin di perang Badar dan terkalahkannya orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir pada saat itu kalah. Ya, Abu Jahal termasuk yang mati di perang Badar. Maka fatajalla dzalika fi tilka tasarrufatil haqidatil athima. Sehingga gara-gara panas yang luar biasa, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa? Ingin melampiaskan rasa marahnya dengan cara apa? Membuat makar agar ya Nabi meninggal, tewas dengan makarnya mereka. Atau dibikinlah seorang wanita tadi yang berhijab, ya, agar menarik rasa marah orang-orang muslim. Sawa'un bimuhawalatil qatlir rasul atau bimuhawalatil ikhlal bil amni wal i'tida' 'alal muharramat. Bagaimana dengan cara berusaha agar bisa membunuh Rasul? Dengan cara memanggil Rasul, ya, ceritanya masuk ke mereka, kemudian mereka sudah naruh batu di atas dinding, kemudian ketika Rasul masuk, maka batu itu dijatuhkan, kalau kena bisa meninggal. Ternyata Nabi dapat wahyu dari langit agar tidak masuk karena mereka sudah bikin makar jahat, sehingga tidak terjadi. Nabi mengumpulkan para sahabat kemudian mengepung mereka sehingga terjadi pengusiran. Kenapa? Karena rasa iri dengki yang luar biasa orang-orang Yahudi, atau dengan cara membuat keributan di tanah suci Madinah. Ya, alal hurumat. Itu yang terjadi sekarang. Dan kalau kita tarik sejarah ini sampai sekarang, setiap apa yang dimiliki oleh orang-orang muslim, orang-orang mukmin, maka mereka nggak terima. Makanya antum perhatikan, setiap di bulan Ramadan mereka membantai kaum muslimin. Iya apa tidak? Karena bulan Ramadan adalah sebuah kenikmatan bagi kaum muslimin. Enak, nikmatnya beribadah, nikmatnya mereka berpuasa, nikmatnya mereka orang-orang yang di Palestina bisa beribadah di Masjidil Aqsa. Nah, mereka panas artinya. Akhirnya apa terjadi? Ya, memerangi mereka ketika salat tarawih. Dan itu hampir setiap Ramadan. Antum perhatikan. Kenapa? Iri dengki yang luar biasa kepada orang-orang muslim. Ya, jadi nggak bakal bisa damai dengan orang Yahudi itu abadan. Selagi mereka masih berada di Palestina, nggak bakal yang namanya ada gencatan senjata abadan. Nanti kita akan sebutkan juga poin-poin berikutnya. Karena apa? Karena mereka adalah kaum pengingkar janji. Sejak zaman Nabi Musa dikhianati. Nabi Isa dikhianati. Ya, Nabi Muhammad dikhianati. Ini masalah Bani Qainuqa, Bani Nazir. Apalagi kaum muslimin yang sudah tidak ada nabinya, istilahnya seperti itu. Maka lebih gampang lagi bagi mereka untuk dikhianati. Yang nabinya aja dikhianati, para nabi dan para rasul saja dikhianati, dibunuh. Mereka kan julukannya qatalatul anbiya. Mereka adalah pembunuh para nabi, pembunuh para rasul. Ya, sehingga kalau nabi saja mereka lancang, tidak sungkan-sungkan untuk membunuh, bagaimana lagi dengan kaum muslimin yang derajatnya di bawah nabi, yakni yang bukan nabi. Pasti lebih mudah lagi. Dan apalagi kita sudah tahu bahwa ibadahnya mereka diantaranya dalam bentuk taqarrub kepada Allah adalah membantai kaum muslimin. Kata mereka disebutkan kaum muslimin dari anak-anak semuanya itu bak kecoa.
yang harus di bumi hanguskan. Dan mereka bertakarrub kepada Allah dalam bab ini. Dan yang mengatakan adalah orang-orang petinggi mereka di istilahnya kita di DPR MPR-nya. Seperti itu. Jadi jangan mengharap terjadi kedamaian abadan, enggak bakal. Itu dengan mereka. Selagi mereka masih ada di Palestina, maka tidak akan ada yang namanya perdamaian. Apapun mau cara inilah cara ini, itu semua kalam fadhi. Buktinya antum sebagai saksi. Kemarin Januari terjadi apa? Gencatan senjata. Hanya hitungan hari, bukan sebulan. Hitungan hari ribut lagi. Itulah orang-orang Yahudi, dan itu sudah nggak aneh. Kalau antum buka Al-Quran, ya, kalau antum buka sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau antum buka sirah, sama, sejarah terulang kembali. Satu-satunya cara untuk menghentikan mereka selain menumpas habis mereka, sebagaimana nanti di perang akhir zaman Yahudi kalah, atau cara yang kedua sebagaimana yang dilakukan Nabi dengan diusir. Itu satu-satunya cara. Diusir kemana? Ke Amerika lah, atau ke Eropa. Amerikanya juga nggak mau. Makanya kenapa sampai sekarang ya presidennya yang sebagai budaknya Yahudi itu dengan mati-matian membela Yahudi di Palestina. Karena kalau nanti diusir, tempat kembalinya Amerika. Dan mereka sudah angkat kepala, angkat tangan bahasanya. Sudah nggak kuat meladenin Yahudi. Mereka juga risih, nggak mau. Jadi kaum yang benar-benar dihinakan oleh Allah. Sampai semua bangsa pun nggak mau menerima Yahudi. Tuh lihat, itu yang terjadi sekarang. Kita dengan polosnya, udahlah, kita ayo berdamai saja. Bahkan kita nampung orang-orang yang ada di Gaza ke Indonesia. Anda ini orang balui. Orang yang terlalu dungu, nggak paham sejarah. Pahami sejarah, maka akan tahu hasilnya. Kalau tidak dengan diperangi, ya diusir. Sebagaimana Nabi. Lihat, Madinah setelah diusir gimana? Aman. Tentram. Nggak ada Yahudi. Yang ada adalah kerocok-kerocoknya mereka. Orang-orang munafikin. Itu saja sudah. Jadi kalau ingin menyingkirkan Yahudi selain diperangi, ya diusir. Sudah. Makanya, ya kita nggak membawa politik ya. Salah satu yang diusung oleh Arab Saudi sekarang, mudah-mudahan selalu diberikan taufik mereka, nggak mau kerjasama dengan Yahudi, apapun negosiasi nggak mau, kecuali harus hengkang, angkat tangan, angkat afan, angkat kaki dari mana? Dari bumi Palestina. Tidak ada namanya negara Israel. Satu-satunya cara dengan mengusir mereka. Itu kenapa? Karena mereka menjajah. Karena mereka adalah orang yang menjajah. Yang namanya penjajahan di muka bumi, sebagaimana undang-undang dasar kita, itu tidak diredoi, harus dihapuskan di muka bumi ini. Bukan malah diberikan fasilitas. Bukan malah pura-pura bahlul, pura-pura diem. Ya, sehingga terjadilah apa yang terjadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pertolongannya kepada kaum muslimin dan menumpahkan, mengalahkan musuh-musuh mereka. Allahumma amin ya rabbal alamin. Khairuddin a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi jangan heran, antum perhatikan saja, setiap Ramadan, wabil khusus kalau sudah 10 hari terakhir, mereka membantai kaum muslimin yang lagi sholat di Masjidil Aqsa. Itu pasti hampir setiap tahun. Dan saya perhatikan. Kenapa? Ini jawabannya. Karena ada hiqdun dafin. Ada hasad yang terpendam. Ketika melihat orang muslim beribadah kepada Allah, bertakarub dengan syariat Muhammad, mereka nggak ridho. Kan dalilnya lantar ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho Yahudi dan Nasara kepadamu sampai engkau mengikuti ajaran mereka. Yang nggak ridho, mungkin mereka nggak bisa memurtadkan kita, tapi mereka bagaimana caranya menjauhkan kita dari agama. Itu yang terjadi sekarang. Sehingga kalau lihat presentasinya, mana yang lebih banyak, muslim yang sholat sama muslim yang nggak sholat? Jawabannya muslim yang nggak sholat. Mana muslim yang taat sama muslim yang nggak taat? Jawabannya muslim yang
Kata kenapa? Karena mereka bikin propaganda siang malam agar bagaimana Muslim itu setidaknya jahil terhadap agamanya. Sekarang kebalik. Antum yang benar-benar konsekuen terhadap agamanya dibilang aneh. Oleh siapa? Oleh orang Muslim sendiri. Kenapa? Propaganda Yahudi ini. Karena mereka bikin acara siang malam gimana caranya agama Islam tuh asing di tengah-tengah mereka sendiri. Yang berjenggot dulu-dulu dibilang teroris, yang jidatnya hitam, wah hati-hati ini, bawa bom, dan lain sebagainya. Ada Islam fobia di Eropa sana. Kenapa? Yahudi. Bikin propaganda gimana caranya? Ya, masalah pakaian tentang hijab kemarin, bikin standarisasi bahwasannya ya hatta ke sekolah-sekolah, ke instansi-instansi, kalau standarnya wanita seperti ini pakaiannya, standarnya laki-laki seperti ini pakaiannya, standarnya antum main bola harus 10 cm di atas lutut, main bulu tangkis harus sekian, jangan pakai yang ini, yang berhijab maaf, jangan masuk. Itu siapa yang bikin? Yahudi. Agar antum tidak melaksanakan pundi-pundi agama Islam. Dan kita sudah masuk ke sistem itu. Ya, sehingga ya sempat ramai dulu ada atlet yang pakai hijab, ini orang kaku banget. Kenapa? Karena sudah termindset. Kalau mau jadi atlet ya kayak gini. Kalau mau jadi ini ya seperti ini. Kalau mau jadi ini siapa? Mereka yang ngatur. Tuh. Benar apa yang Allah katakan, hatta tattabi'a millatahu. Nggak harus jadi Yahudi, nggak harus jadi Nasara. Yang penting ngekor ke mereka saja, itu sudah bagus. Kata mereka. Itu yang terjadi sekarang. Ada istilah Islam KTP. Ya Islam. Tapi ya nggak pernah sholat. Nggak pernah ngaji. Ya, kalau hari Jumat ya itu juga datangnya terlambat. Ketika khatibnya ngomong aqimus sholat. Ya, sebagian lagi nggak pernah hadir kecuali di lapangan. Itu pun terlambat datangnya. Ya, sholat Idul Adha, Idul Fitri. Ya, nggak pernah puasa. Tapi di akhir tahun minta THR. Ya, ini nggak malu. Siang-siang di bulan Ramadan makan nasi padang, ya dengan apanya? Dengan beraninya, dengan bangganya. Fil akhir ketika mau Lebaran minta THR. Itu nggak malu. Sudah. Kenapa fenomena terjadi? Ya itu sudah. Selain dari kubu syaitan yang memberikan motivasi, juga dari orang-orang Yahudi, karena mereka siang dan malam memiliki propaganda. Ya, ada istilah komunitasnya mereka. Ya, masalah ini anak lupa namanya, untuk menguasai dunia. Ya, bagaimana dengan cara tidak perang? Perang cukup di Palestina saja kata mereka. Yang lain kita kuasai, dari masalah media, masalah semuanya, olahraga juga yang mencetuskan Yahudi. Olahraga di sini bukan antum main badminton dikatakan Yahudi, bukan. Maksudnya adalah semua sistem olahraga, ya dari pakaiannya harus gini, ya nanti nggak sampai ada ajang-ajangnya. Itu juga propaganda mereka supaya kaum muslimin disibukkan dengan acara seperti itu, sampai ada fanatik. Tuh lihat supporter lebih kejam daripada pemainnya, iya betul tidak? Sampai bunuh-bunuhan. Supporter ini, kubu ini sama supporter kubu ini ketemu kayak bukan kenal sama Allah, kan satu agama, pada satu agama Muslim, bunuh-bunuhan. Pemainnya nggak tahu ini bunuh-bunuhan. Sudah. Ini yang terjadi. Jadi penting bagi kita semua, ayuhal ikhwah, mengetahui makarnya mereka, jangan polos. Iya, kita tidak membuat hal-hal yang bertentangan, tapi kita harus tahu itulah musuh mereka. Musuh kita semua. Yahudi nggak bakal tinggal diam sampai antum kafir matinya. Waliyahzubillah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Poin yang ke-9 disebutkan oleh Syekh Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid hafizahullah taala, bahwa Yahudi adalah termasuk golongan yang pertama memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Madinah setelah hijrah.
Yang pertama kali menentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka. Bahkan yang menciptakan adanya orang-orang munafik, yang memotivasi agar orang-orang munafik berani melancarkan aksinya, ya mereka Yahudi. Mereka adalah Yahudi. Jadi secara tidak lain munafik pun ciptaannya atau sarana Yahudi untuk merusak Islam dari dalam. Oleh karenanya disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Baqarah surat Madaniyah, ya, di awal-awal menceritakan munafik. Kemudian Allah mengatakan wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila mereka berjumpa, yakni orang-orang munafik ini dengan orang yang beriman, mereka berkata kami telah beriman. Dan apabila mereka ketemu dengan syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan sesungguhnya kami bersama kalian, kami hanya mengolok-olok orang yang beriman. Siapa yang dimaksud syayatinihim? Siapa yang dimaksud para setan mereka? Jumhur ulama tafsir mengatakan, ya, disebutkan di Imam Tabari, di tafsir Tabari, syayatin di sini, setan-setan mereka adalah Yahud. Gembongnya munafikin. Dedengkotnya munafikin sama Yahudi Madinah. Sehingga orang-orang munafik bikin laporan. Tadi saya ketemu sama sahabat Nabi gini. Ngomongnya gini. Ya kita sih hanya basa-basi saja. Kami beriman. Sholat pun kalau kelihatan sama Nabi. Sekarang saya sih sebenarnya sama kalian. Kubunya kalian. Itu yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya syayatin di sini, gembongnya orang munafikin, syaitannya adalah Yahudi. Dan ini jumhur para ahli tafsir. Karena mereka hanya menciptakan kemunafikan di kota Madinah. Dan memotivasi mereka untuk berani berani melakukan hal-hal yang para sahabat tidak berani. Makanya sampai ada mereka yang mengatakan, "Adil ya Muhammad." Wahai Muhammad, engkau enggak adil. Adil ente. Kata para ulama, ini termasuk selain dia khawarij, gembongnya khawarij, dia juga adalah termasuk orang-orang munafik. Hati-hati. Ya, Dzul Khuwaisirah At-Tamimi, ya, yang mengatakan, ya, "I'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil." Ya, adillah engkau wahai Muhammad, bahwasanya engkau enggak adil ketika membagi-bagi rampasan perang. Sampai-sampai Umar, ya, sudah geram ingin mulai pengen potong lehernya dia. Ya Rasulullah, izan li adrib unuqa hadzal munafiq. Ya Rasulullah, izinkan saya penggal leher orang munafik ini. Ya, dicegah sama Nabi SAW. Lah, jangan sampai nanti orang-orang mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya karena dia masih mengaku Islam. Hati-hati. Tuh lihat, ini yang terjadi. Kenapa? Ada gembosan dari Yahudi. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang ke-10, ya, di antara faedah yang bisa kita petik dari cerita ini, ayyuhal ikhwah, kalau kita lihat dari mauqif, ya, orang-orang Yahudi, ya, sikap Yahudi dan musyrikin Mekah, ya, yang menolak ajaran Nabi, ini ada dua sisi. Orang Yahudi mengetahui kebenaran, sehingga risalah yang dibawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebenarnya sudah sama dengan risalah yang dibawa Nabi Musa sama Nabi Isa. Ini sama. Artinya mereka tahu kebenaran. Tapi kenapa mereka menolak? Mereka menolak karena nabinya bukan dari kalangan mereka. Bukan dari kalangan Bani Israel. Yang kata mereka Sya'bul Mukhtar. Ya, bangsa pilihan Allah.
Dan mereka merendah-rendahkan bangsa Arab tatkala itu. Mereka datang ke Madinah itu untuk menyambut datangnya seorang nabi. Disebutkan dalam Taurat, dalam Injil. Ya, bahkan mewanti-wanti kepada bangsa Arab yang kebanyakan mereka nggak tahu apa-apa. Kelak akan datang nabi yang datang nabi, kalian harus beriman, mewanti-wanti, ngasih fatwa. Ya, ternyata nabinya bukan dari mereka, dari bangsa Arab. Akhirnya apa? Gengsi, iri, hasad, sehingga nggak mau beriman. Ya, dan orang-orang musyrik kebalikannya Yahudi. Kenapa bisa menolak ajaran Nabi? Karena sebenarnya dia tuh senang sama kepribadian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepribadian beliau, makanya dijuluki apa? Al-Amin, yang terpercaya, yang amanat. Iya atau tidak? Tapi ajarannya yang tidak disukai. Ya, tidak bersamaan dengan ajaran nenek moyang mereka. Yang ajarannya musyrikin, banyak Tuhannya. Yang disebutkan di dalam banyak ayat mengatakan gimana ayatnya? Aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia Muhammad menjadikan Tuhan-Tuhan kami yang banyak ini menjadi satu Tuhan? Ini sungguh pernyataan yang sangat aneh. Akhirnya mereka mendustakan Nabi. Tapi mereka ini sebenarnya senang sama kepribadian Nabi Muhammad. Sekiranya Nabi Muhammad membawa risalah, kata mereka, ya, itu selaras dengan ajaran orang-orang Quraisy, maka akan diterima. Tuh lihat. Jadi ada dua kubu di sini dan semuanya kafir. Ada satu kubu yang menentang ajaran Nabi tapi sama orangnya suka. Ada kubu berikutnya yang suka sama ajarannya, tahu sama ajarannya tapi tidak suka sama orangnya. Kalau kita lihat dua poin ini, inilah persaksian dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini inti ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW yang diingkari oleh orang-orang musyrik. Ya, padahal suka sama nabinya, suka sama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tidak suka dengan dakwah tauhid, maka dengannya dia kafir. Dan ada satu kubu yang memprotes asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yakni kubu Yahudi yang tidak suka dengan Muhammad sebagai Rasulullah. Yang mana ini adalah dua poin besar pada dua kalimat syahadat yang dengannya dua kubu ini dinyatakan kafir. Sehingga kalau seorang muslim harus dua poin ini ada pada diri seorang. Yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Di satu sisi dia juga harus menghambakan diri kepada Allah dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk aplikasi asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sehingga apabila salah satu poin ini pincang, tidak dikatakan mukmin, tidak dikatakan muslim. Kalau ada seorang muslim berbuat syirik kepada Allah, mendatangi kuburan, berdoa kepada mayit, berdoa kepada pohon, meminta keberkahan pohon, batu, dan lain sebagainya, maka telah menodai asyhadu an la ilaha illallah. Jika ada seseorang membenci sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengkritisi hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan termasuk orang yang berada di garda terdepan memusuhi ajaran Rasulullah SAW, walaupun dia mengatakan muslim, maka dia tidak pantas dikatakan sebagai mukmin, apalagi mukmin atau muslim. Kenapa? Karena ini bagian dari dua poin yang ada pada diri seorang mukmin dan muslim. Asyhadu an la ilaha illallah, mentauhidkan Allah, dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, memurnikan, ya, ittiba, pengikutan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Faedah yang ke-11 yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala bahwa nara fi mawaqif al-Yahud kaifa kanu yata'awanuna ma'al munafiqin. Bagaimana sikap Yahudi yang kong kali kong dengan orang-orang munafikin. Bagaimana mereka saling meneguhkan satu dengan yang lainnya dalam rangka untuk mengalahkan kaum muslimin. Ya, agar membuat kaum muslimin tidak berdaya di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sini kita bisa mengambil satu faedah bahwa dan harus sadar kita semua sebagai umat Islam bahwa annal kufra millatun wahidah. Yang namanya kekufuran itu satu gerbong. Ya, satu arah, satu tujuan. Apapun agamanya. Entah itu dia Yahudi, entah itu dia Nasara, entah itu dia munafik, entah dia itu ateis, entah itu dia musyrikin, penyembah batu, penyembah pohon, penyembah patung, ya, maka agamanya berbeda tapi tujuannya satu, yaitu adalah mereka bersatu dalam rangka untuk meluluhlantakan kaum muslimin. Dan sekarang fenomena ini tidak berubah. Antum lihat seluruh agama tanpa disebutkan, ya, semuanya bersatu untuk memojokkan kaum muslimin. Yahudi, antum lihat sendiri bagaimana di Palestina, bagaimana Nasara di negeri-negeri yang mayoritas di mereka. Ya, kalau di negeri mayoritasnya mereka itu, antum tahu bagaimana wanita yang berhijab dikeluarkan dari sekolahnya, didiskriminasi, ya, di pasar, di umum, di tempat dia kerja, ya, dan lain sebagainya. Tapi ketika mereka jadi minoritas di sini, dia berjualan toleransi misalkan. Ya, itu yang terjadi. Kenapa? Millah wahidah. Lihat tuh di mana? Yang Myanmar, ya. Apa tuh? Rohingya. Bagaimana kaum muslimin dibakar hidup-hidup di sana. Tuh lihat. Semuanya menuju kepada kaum muslimin. Lihat di Cina, Uyghur. Ya, nggak boleh untuk sholat. Kalau ketahuan antum sholat, penjara. Lihat di negeri penyembah api Persia. Nggak saya sebutkan sini karena lagi live streaming. Ya, yang menuhankan Ali. Ya, lihat. Kalau ada yang namanya Abu Bakar, namanya Umar, sembelih. Lihat. Dan tidak ada masjid sunni di sana. Abadan nggak ada. Kalau ada dirobohkan. Dan saya punya teman dari negara tersebut, ya. Setiap kali pulang liburan musim panas, Juli, Agustus, September, 3 bulan, nggak mau berani pulang negara. Kalau pulang ke negaranya, ada 2 kemungkinan. Imam mati, ya dibunuh, atau nggak bisa balik lagi ke Saudi. Dan itu terjadi. Akhirnya apa? Mereka sudah lebih baik tinggal di sana saja, di Madinah. Tuh lihat, kenapa? Agamanya menyeramkan. Sampai ada salah satu orang dari mereka, itu sudah lulus. Saya sudah pulang. Ya, dapat WA, saya mau kerja di Indonesia. Ada apa tidak? Warga negara Irak. Kenapa? Saya di sini nggak bisa ngapa-ngapain. Orang-orang mereka yang menuhankan Ali dan Hussein ini mengekang saya. Syukur-syukur saya masih hidup, nggak tahu, nggak boleh kerja, nggak boleh ceramah, nggak boleh apa. Apapun saya mau di sini, mau jadi imam, ahlan wa sahlan, sampai segitunya. Tuh lihat. Kenapa? Al-kufru millatun wahidah. Yang namanya kekufuran itu satu gerbong. Tujuannya untuk memadamkan al-haq. Karena al-haq nggak bakal bisa bercampur dengan batil. Dan sesama batil bergabung menjadi satu untuk memadamkan cahaya al-haq.
Jadi jangan terlalu polos, Pak. Ini afan. Saya ngomong kayak gini bukan untuk antum nanti ketemu orang kafir di luar, antum plotot-plototan, cembur-cemburan, bukan. Tapi ingin menyadarkan ya bahwa masalah akidah lakum dinukum waliyadi. Adapun bermuamalah, tetap kita bermuamalah dengan baik atau dengan orang kafir. Dan itu sarana dakwah. Ya, sarana dakwah. Silakan antum berpartner bisnis dengan mereka selagi bukan berkaitan dengan agama, silakan, tidak masalah. Tapi dalam masalah agama, maaf, ini yang kebablasan. Akhirnya ketika Natal, Merry Christmas, karena dia customer saya, Ustaz. Nah, kalau nggak ngomong kayak gitu, dia berhenti belanjanya sama saya. Nah, ini nih, bablas angin nih akhirnya. Ya, kudu dikerok nih badannya supaya anginnya keluar, angin subhatnya. Itu yang terjadi. Ya, jadi bukan berarti saya menggobosi, bukan, tapi kita harus tahu mauqif kita yang benar tuh bagaimana. Silakan Anda bermuamalah dengan non muslim, silakan. Saya juga bermuamalah dengan non muslim. Tapi dalam masalah agama, dalam masalah akidah, dalam masalah hal-hal yang berkaitan yang telah digariskan Allah dan Rasulnya, ya maaf, semuanya ada koridornya. Tidak boleh bablas. Tidak boleh keluar dari jalur. Sebagaimana kereta api, itu ada jalurnya sendiri. Kalau kereta api seenaknya sendiri, ya, ketika lewat jembatan ini, mungkin akan keluar, turun ke empang. Nanti gimana? Sama seperti manusia juga. Sama seperti ikan. Dia sudah dikasih jalurnya apa? Jalurnya dimana? Di air. Keluar dari air, lepek-lepek, mati. Begitu juga manusia, jangan seenaknya sendiri. Dengan dalih toleransi, ente mah orangnya kaku, ente mah orangnya gini. Mana Islam yang kaku? Buktinya orang kafir aman tinggal di kaum muslimin. Aman tinggal di kaum muslimin. Tuh, lihat. Tapi sebaliknya kaum muslimin tidak aman tinggal di negeri kafir. Tuh lihat. Itu yang terjadi. Bahkan saya mendengar sendiri kalau orang non-muslim, etnis non-muslim, kalau tinggal di lingkungan yang Islamnya kuat, mereka kayak aman gitu. Tuh lihat, nggak takut rumahnya dirampok. Nggak tahu kenapa? Karena kayak gini muslim semua. Tapi berbeda kalau sebaliknya. Itu yang terjadi. Survei membuktikan. Walaupun demikian, Islam terus yang diserang. Wah, Islam teroris, awas ente bakal kayak gini, awas bakal kayak gini, bakal kayak gini. Itu yang terjadi. Ya, nas'alullah salamata wal afiyah. Tapi kita break sebentar untuk mendengarkan azan kumandang Isya.
Tapi kita lanjutkan, ada satu poin lagi. Ini mirip dengan poin yang 11. Poin yang ke-12 tentang masalah wala wal bara ya. Cinta, loyal dan membenci. Ini sebenarnya bab akidah yang harus dibahas lebih intens, dan ini hasil dari orang yang belajar akidah yang sahihah, yang benar, pasti akan timbul di dalam hatinya al-wala wal bara. Sebagaimana kisah Bani Qainuqa ini, ada sedikit perbedaan antara Abdullah bin Ubay bin Salul, gembongnya orang-orang munafikin yang membela Yahudi ya dan berloyal kepada mereka ya, membelanya, dan mauqif sikapnya Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau ini min Bani Auf ibn Khazraj yang pernah hampir memiliki perjanjian seperti Abdullah bin Ubay. Namun walaupun demikian, Abdullah Ubadah ibn Samit datang kepada Rasulullah SAW dan berlepas diri apa yang telah dilakukan. Artinya ini adalah kesalahan karena pernah membela orang yang ditentang, orang yang diperangi oleh Rasulullah SAW. Berbeda dengan Abdullah bin Ubay bin Salul yang masih tetap kekeh, masih tetap teguh pendiriannya untuk membela orang-orang munafikin atau orang-orang Yahudi. Maka dari sini kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, ini perbedaan tarbiyah, dakwah Nabi SAW. Bagaimana lihat ya, perbedaan yang jelas, hati yang jelas antara Abdullah bin Ubay bin Salul dengan Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu, yang membebaskan dirinya dari fanatik-fanatik kejahiliaan ya, dan melihat kepada maslahat akidah ya, maslahat agama yang benar ya, dan ini permisalan bagi seorang mukmin yang konsekuen terhadap agamanya. Dan ini selaras dari kejadian ini sempat turun ya ayat Allah Subhanahu wa taala, sebentar, surat Al-Maidah ayat 51 ya, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'din wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qauma adh-dhalimin. Ini soal Maidah ayat 51 sempat viral pada tahun berapa? Nah, 2017 ya, subhanallah. Nah, masih hafal nih kayaknya, jangan-jangan subhanallah ikut-ikutan ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang yang beriman, jangan jadikan Yahudi dan Nasara aulia. Apa itu aulia? Pemimpin-pemimpin. Yakni aulia itu jamak dari wali. Artinya wali ini banyak, teman dekat, kemudian penolong, ya, teman curhat, ya, pemimpin atasan-atasan, ya, tangan kanan,
itu juga aulia. Jadi sekretaris, ya ini aulia juga. Ya, hati-hati. Ini yang mengatakan Allah, bukan kita. Allah yang tahu tentang hati-hati para manusia. Apa kata Allah? Ba'duhum awliya'u ba'din. Mereka orang-orang kafir Yahud dan Nasara. Antum lihat sekarang Israel, Amerika, lihat. Ba'duhum awliya'u ba'din. Tuh lihat. Benar nggak omongan Al-Quran? Ba'duhum awliya'u ba'din. Sekarang lagi ngomong sama sekarang. Mereka satu sama lain saling ikut memotivasi, saling membantu. Iya apa tidak? Padahal penjajahan depan mata enggak, dablek ya. Pokoknya ente kalau enggak gabung sama saya, anak blacklist. Awas. Nilai impor ekspornya saya naikkan. Ini yang lagi rame. Ya berapa persen? Ayo, terus-terusan aja. Kenapa? Karena ini enggak sejalan sama saya. Lihat, ba'dhuhum auliya. Wah, ini Al-Quran seakan-akan lagi ngomong kita pada zaman sekarang. Ini mukjizat Al-Quran. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang loyal, cinta, mengidolakan, ya, mengharap cintanya mereka, menjadikan mereka pemimpin, loyal. Ustaz, kalau kayak gitu saya nggak bisa makan. Ya sudah, ya ini sudah loyalnya hampir mirip akidah penyembahan. Fa innahu minhum, kata Allah. Maka sesungguhnya dia bagian dari mereka. Nah ini dikumpulkan dari kiamat bersama mereka di mana? Neraka. Iya apa tidak? Hati-hati, ini akidah al-wala wal bara. Ya, sikap cinta dan benci. Ya, saking nanti Ustaz kalau saya nggak ngomong Merry Christmas, waduh, dia nggak belanja lagi di toko saya. Dia kalau belanja beli semen, subhanallah. Apa itu istilahnya? 1 truk. 2 truk. Kalau saya nggak ngomong Merry Christmas, aduh, kayak tutup di toko saya. Nah ini lemah imannya ini. Ya, innallaha la yahdil qauma adh-dhalimin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang tidak mencintai orang-orang yang berbuat zalim. Kenapa? Dia telah menzalimi diri mereka sendiri. Ini nggak boleh. Ya, tetap kita harus punya jati diri. Ya, seorang Muslim harus berbangga dengan agamanya. Naam, kita harus kita mencintai orang-orang yang beriman, yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Sekaligus ada sifat benci kepada mereka yang menentang Allah dan Rasul-Nya harus ada. La yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Allah sendiri mengatakan, jangan menjadikan orang-orang yang selain mukmin, orang-orang kafir, sebagai penolong. Hati-hati. Teman dalam hal ini sekedar tahu bisnis, tafadhal. Tapi jadikan teman dekat. Jadi tangan kepercayaan, apalagi sampai jadi pemimpin, jadi pejabat. Antum misalkan jadi wali kota, ngambilnya yang dari sini dari situ, ya ini wala wal bara penting dan harus dibahas sesuai dengan porsinya, karena ini bagian dari agama yang sudah mulai pudar. Naam, kita dituntut sekali lagi untuk berinteraksi dengan siapa saja, hatta dengan orang kafir, berakhlak mulia dengan orang kafir. Naam, iya, dan itu dituntut juga sebagai bentuk dakwah kita kepada mereka. Inilah Islam yang benar. Tapi ada batasannya. Tidak bablas angin. Sehingga ketika hari raya mereka ikut meliburkan acara. Toko tutup. Masih hadiah. Mengucapkan Merry Christmas. Ngasih parcel. Dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia dunianya sama saya juga. Ikut-ikutan maslahat duniawi. Hati-hati. Jangan sampai ya kita hanya gara-gara dunia, secercah dunia yang gak dibawa mati, akhirnya ya bisa masuk ke api neraka. Waliyadzubillah. Cinta kepada orang kafir, mengidolakan orang kafir. Ya, pemain bola yang rata-rata ya non muslim, ya gaya rambutnya diikuti, gaya nyetak golnya, selebrasinya diikuti, cara ngomongnya, makanan favoritnya dilihat, makan minumannya, cara dia berjalannya diikuti.
maka ini al-wala wal baranya telah rusak. Hati-hati. Nama pemain ini dari klub ini tahu apa semuanya. Keluar dari sini masuk ke sini, mentang-mentang masuk ke Saudi, dipajang semua tuh kok. Foto-foto dulu kalau zaman masih orang digunting, taruh di lemari, pajang. Wah, luar biasa. Ya, tapi giliran siapa nama Abu Bakar? Hahaha la adri. Saya nggak tahu. Kayak jawabannya orang kafir ketika ditanya man rabbuk. Siapa Rabbmu? La adri. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Aku pernah dengar omongan ini di dunia, tapi ikut-ikutan. Tapi giliran sebut nama pemain bola ini, wah, apal semua. Kayak anaknya, kayak istrinya. Ya, semuanya. Ini al-wala wal bara harus ada. Jadilah Anda seorang muslim yang sejati, yang berbangga dengan agama jati dirinya. Harus punya. Jangan mencela-mencela. Hari ini ke sini, nanti besok ke sini. Apa nih yang lagi ramai sekarang? Oh, ngikut sini. Nanti 25 Desember jaga gereja. Ya, nanti ketika hari raya etnis tertentu, wah, ikut-ikutan pakai baju merah semua. Ya, nanti besoknya pakai warna ungu semua karena hari janda dan lain sebagainya. Apa? Ini ada hari ibu, ada hari ayah, terus besoknya hari ponakan, hari paman. Dari mana ini seperti ini? Jangan la takunu imma'ah. Jangan seperti angin, daun yang dihembus sama angin. Gak ada gak ada jati dirinya. Mencela-mencela. Maka orang yang seperti ini adalah orang-orang yang buruk. Ya, orang-orang yang buruk. Apapun Anda, seorang muslim, pekerjaannya apapun, tetap harus menjaga akidah, menjaga iman, menjaga takwa, menjaga Islam, menjaga agama, karena ini yang paling mahal. Lebih mahal daripada mahkota yang ada di kepala. Lebih mahal daripada emas antam yang sekarang lagi naik. Ya, lebih mahal karena ini akan dibawa mati. Ya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini wasiat Allah kepada kita. Jangan kalian mati, kata Allah. Antum gak boleh mati sama Allah kecuali dalam keadaan berislam, berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla, tunduk dan patuh sesuai aturan dan settingan Allah. Kalau menentang ya berarti bukan muslim. Kalau disuruh A, B, C sama Allah, dia pengennya lebih dari itu, ya berarti dia bukan orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingat, ya, al-wala wal bara ini penting dan harus dibahas secara intens, dan itu ada di kitab-kitab akidah, ya, dan sesuai proporsionalnya, sesuai porsinya. Karena kalau berlebihan juga banyak yang ekstremis, akhirnya ngebom sana, ngebom sini. Ini nggak benar. Tapi kalau ditinggalkan juga akhirnya apa tuh? Merry Christmas. Ini ngikut ini ngikut ini. Ya, hari ini jadi ini, besok jadi itu. Jadi harus wasat, moderat, tengah-tengah. Tidak kanan, tidak kiri. Ya, qul hadhihi sabili ad'u ilallah ya ala basiratin ana wa man ittaban. Maka dari poin ini, mari kita bersama-sama, apapun Anda, entah itu pedagang, pekerja, pegawai, ASN, ya, yang bersama kerja di pemerintah, di swasta, selagi Anda muslim, Anda dokter atau siapapun, jika Anda muslim, wajib pelajari agama Islam. Wajib pelajari akidah Islam. Yang lihat Nabi 13 tahun di Mekah bahas akidah, meneguhkan iman. Antum baru belajar akidah sekali, saat besok adab deh, akhlak, sholat, fikih, akhlak. Lihat Nabi 13 tahun bahas akidah. Lihat hasilnya. Menjadi Madinah An-Nabawiyah yang teguh. Negara pertama yang bisa menaklukkan seluruh dunia. Kita enggak, baru akidah aja langsung mengheningkan cipta di kajian. Waliyadzubillah. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan kita masuk orang muslim yang benar-benar muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.